Hello, what's up Jackies? Sekarang kita sudah bersama dengan Nissan Fairlady Z tahun 2022. Iya, akhirnya Golden Age of Sports Cars mulai kembali lagi di dunia otomotif. Semenjak kemarin kan Supra udah ada yang baru, walaupun itu Supra, tapi kali ini giliran Nissan, iya, membangkitkan nama Z atau Zetto yang sudah sangat legendaris di lineup mereka. Dan mobil ini sekarang sudah sampai di Indonesia. Penasaran? Yes, walaupun the all new Fairlady Z ini sharing sedikit platformnya dengan 370Z yang lama, tapi sisanya ini benar-benar baru, dengan mesin baru, dengan format rear wheel drive, available 6-speed manual transmission. Jadi pastinya sangat-sangat menggairahkan banget. So kayak apa sih mobil legendaris Nissan yang sekarang sudah bangkit kembali ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil futuristik namun klasik, menggabungkan DNA Z dari berbagai era mulai dari 240Z, 300ZX, 350Z, hingga 370Z. Nah, Auto Junkies, Nissan Fairlady Zetto tahun 2022. Iya, kita dari Laknats itu sebenarnya bahagia banget melihat mobil-mobil legendaris seperti ini dibangkitkan kembali. Iya, karena di era dimana orang-orang itu pengennya SUV dan SUV lagi. Dan kalau mereka beli mobil kenceng, belinya SUV kenceng. That's not the right way gitu ya. This is the proper way. Kembalikan masa-masa keemasan di mana sports car kecil fun to drive seperti ini itu jaya-jayanya seperti tahun 90-an dulu. Semenjak kemarin dengan bangun kembalinya Supra, walaupun joint venture dengan BMW, tapi ya itu gue ngerti banget kenapa. Karena zaman sekarang kalau kalian disuruh bikin mobil sports car kayak gini sendirian dari awal, itu nggak financially feasible. Iya, karena kan marketnya kecil, pembelinya sedikit. Karena kayak yang gue bilang tadi, orang pengennya SUV, bukan mobil kayak begini gitu ya. Nah, Nissan juga melakukan hal yang serupa. Jadi pas tahun 2020, itu kan ada teaser yang mereka sebut Nissan Next. Itu adalah jajaran mobil-mobil baru Nissan ke depannya yang menjadi revitalisasi globalnya Nissan. Salah satu yang di-tease adalah mobil ini, yang semenjak tahun 2018 itu sebenarnya udah di-hint gitu ya oleh Vice Presidennya Nissan bahwa nama legendaris Z itu akan dibangkitkan kembali. Karena kan semenjak 1969 di mana Datsun 240Z pertama kali mengaspal, nama Z itu udah legend banget gitu ya. Benar-benar sangat-sangat luar biasa. Nah, sekarang nama Z udah masuk ke generasi ke-7 dengan all new body yang membuat dia sangat-sangat keren sekali di masa sekarang di mana kita krisis small sports cars. Iya, mobil ini walaupun dibangun di platform yang di-share juga dengan 370Z yang menjadi pendahulunya, tapi secara general overall dia completely baru dengan desain yang sangat retro dan sangat-sangat heritage banget gitu. Makanya gue demen banget. Oke, sekarang kita bahas si Fairlady Z generasi ke-7 ini mulai dari eksterior dulu, dari belakang seperti biasa. Tapi sebelum itu, tentunya kita pengen kasih special take udah shoutout ke Bro Dave dari Auto Trade yang udah ngizinin kita untuk ngulasin Nissan Fairlady Z terbaru ini di Laknats Auto Junkie. Karena ini merupakan unit pertama yang tiba di Indonesia. Sangat impresif banget gitu ya. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, silahkan kalian kontak Bro Dave atau teman-teman di Auto Trade di Instagram sebelah sini. Atau CP ini di bagian bawah sini. Oke gitu. Alright. Nah, bahas eksteriornya. Ini jujur gue demen banget. Bahkan dibandingkan dengan Supra yang baru aja, ini tuh lebih ikonik, lebih berasa neo retronya. Karena mereka pakai banyak banget elemen-elemen desain dari previous Z yang digabungkan jadi satu. Oke, dari atas, ini memang mobilnya available dengan warna two tone. Kalau kalian pengen beli yang black top seperti ini bisa, atau yang full body color pun bisa gitu ya. Ini kebetulan yang performance kan dia tipenya tuh ada
Yang sport itu yang entry level, yang performance yang seperti ini, dan juga ada yang limited yaitu yang proto. Ntar gue bahas di bagian annoyingnya gitu ya. Nah di atas terbrake stop lamp memanjang seperti ini, kaca udah dari Dogger, dan ini pun modelnya coupe tentunya. Dari bagian belakang sini langsung diberi ducktail yang sangat manis banget dengan desain buritan yang flat, dan buritan ini tuh merupakan desain heritage dari Nissan 300ZX. Iya, jadi benar-benar kelihatan ya mulai dari sininya gitu. Logo mereka sekarang udah nggak pakai angka-angkaan lagi yang lama. Kalau dulu kan 240Z, 300ZX, 350Z, 370Z. Sekarang simply Fairlady Z untuk market Jepang dan Nissan Z untuk market yang luar gitu ya. Jadi udah nggak pakai angka-angkaan lagi. Logo Nissan di tengah udah pakai yang baru, yang lebih minimalis. Dan di bawah bumpernya pun desainnya cukup simple, cukup retro dengan desain diffuser yang cukup besar di bagian bawah sini, termasuk udah dual muffler. Iya, suaranya biasa aja sih sebenarnya gitu. Ntar kita rev pas kita startup mobilnya. Kemudian soal safety, udah ada 4 titik parking sensor yang flush suara body di sini, dan untuk bagian kamera mundur juga ada terintegrasi di bagian sebelah kanan logo Nissan di bagian sininya. Dan di bagian belakang yang gue paling suka adalah taillights-nya, karena taillights-nya ini yang benar-benar kelihatan banget DNA dari 300ZX-nya. Ini desainnya tuh mirip banget gitu ya. Jadi dia flat dengan kotak-kotak yang bersusun seperti ini. Mirip banget seperti 300ZX. Tapi tentunya ini sudah full LED. Lampu senjanya 2 buah kapsul seperti ini. Sangat unik dan futuristik. Untuk lampu rem, dia LED bar di bagian tengahnya. Untuk lampu sein, dia LED dots di bagian bawahnya. Dan untuk lampu mundur, dia ada di bagian sini namun ada di bagian sebelah kiri. Yang di sebelah kanan adalah rear fog lamp. Siluet profil sampingnya kelihatan banget DNA dari Z lawas, terutama contohnya bagian sloping roofline ini yang ketemu dengan pilar air lumayan tegak. Ini jelas banget merupakan desain dari Datsun 240Z gitu ya, dibawa ke sini. Dan untuk membelah antara atapnya yang two-tone dengan bagian bawah, ini pun diberi aksen silver yang mirip seperti katana gitu ya di sini. Lumayan ada unsur Jepangnya, jadi terkesan keren dan tidak polos. Dan kalau di sebelumnya contohnya di 350Z atau 370Z itu logo emblem Z-nya itu di fender dijadikan lampu sein, sekarang dikembalikan ke posisi yang semulanya seperti Datsun 240Z, ditaruh di pilar belakang seperti ini. Ini logo Z yang sangat-sangat legendaris banget, kita cukup suka. Nah kemudian door handle ini juga bawaan dari model Z lain yaitu 350Z yang bukannya model cepol, tapi dia model cepol yang vertikal kayak gini ya. Cuman kalau di 350 kan dia warna silver, kalau di sini dibuat sewarna body aja seperti ini. Dan tentunya udah ada akses keyless entry di bagian sini warna body rapi, dan bagian sini pun kacanya sudah frameless, jadi udah keren, terasa aura sports car-nya. Ke bawah juga ada desain side skirt yang two-tone, ada aksen hitamnya yang berupa seperti splitter yang membuat aksennya tuh low to the ground dan sporty. Dan ke depan lagi spion dia ngikut warna atap, jadi dia warna black gloss seperti ini, dan spion sendiri pun udah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sein juga di bagian sini, dan dia pun ada blind spot monitoring yang ditaruh di bagian dalam pilar sini, khas dengan mobil-mobil Nissan. Walaupun sayangnya nggak seperti kebanyakan Nissan, kamera mobil ini belum 360, jadi baru aja di belakang aja. Oke, lanjut pak soal kaki-kaki dari si all new Fairlady Z. Nah untuk tipe yang ini sendiri kan dia tipe yang performance, peleknya lebih besar. Kalau yang standar yang sport itu ring 18, kalau ini dia ring 19 inci forged alloy by Race Engineering. Jadi udah lightweight dan keren juga gitu. Dia palang 5 twin spoke kayak gini yang desainnya sporty banget dengan logo Nissan baru. Finishingnya pun dark gunmetal, really nice. Kemudian kayak yang gue bilang ring 19 inci dibalut dengan ban yang staggered. Iya, karena peleknya pun staggered. Yang di belakang itu lebih concave. Yang depan bannya itu dia pakai Bridgestone Potenza dengan ukuran 255/40 R19. Yang belakang pakai 275/35 R19. Jadi untuk penggerak yang rear wheel drive, staggered is a must gitu ya. Karena kan kalian butuh grip yang lebih lebar di bagian belakangnya. Remnya ini pun varian performance juga berbeda. Dia sedikit lebih besar dibandingkan yang versi sport. Sisanya untuk teknologi yang standar seperti ABS, EBD, BA, traction control, hill start assist gitu-gitu pun udah ada. Tapi yang kerennya, mobil ini walaupun dia modern, tapi dia masih pakai parking brake model tarik. Iya, jadi kalian masih bisa drift. Karena kan memang Nissan Z itu terkenal sangat-sangat driftable. Itu memang mobilnya decay banget gitu lah ya. Dan dia pun udah ada active LSD. Jadi really nice banget. Dan pastinya tampang yang paling kontroversial untuk si all new Nissan Fairlady Z generasi ke-7 adalah bagian fascia depannya. Iya, karena pas pertama kali keluar sebagai Nissan Z Proto Concept di tahun 2020, ini
banyak yang kayak kaget gitu karena airdam depannya ini kan kayak kotak sekotak-kotaknya ya, jadi kayak AC window gitu. Ini kotaknya kayak didesain pakai penggaris. Makanya untuk versi produksinya ini di bagian atas dibikin warna gunmetal supaya dia nggak terlalu yang ngotak banget, karena aslinya yang Z Proto itu dia full hitam, jadi bener-bener kelihatan kayak rectangle gitu ya, kayak AC window. Nah tapi sebenarnya ada heritage lagi di balik desain grill yang kotak ini, karena seperti yang kalian tahu, Datsun 240Z yang awal-awal juga grillnya kotak seperti ini gitu. Walaupun dia kan ada bumper-bumper yang ngebelahnya, tapi intinya intake-nya dia kotak. Jadi inspirasinya tuh dari sana, seperti itu. Kemudian inspirasi dari 240Z nggak selesai dari grillnya aja. Bahkan dari bagian hoodnya sini, ini kan ada kayak power bulge gitu ya. Ada kayak bagian yang naik gitu di bagian atas ini. Ini pun kebagi jadi dua. Nah ini juga sama merupakan heritage dari 240Z. Jadi seperti itu. Banyak banget easter egg yang menariknya gitu. Di depan logo Nissan sudah yang baru, dan tentunya depan sini pun untuk urusan safety dia masih ada 4 titik corner sensor serupa yang belakang, jadi udah safe lah walaupun nggak ada kamera depan. Nah di bawah desain bumpernya juga cukup polos, jadi dia minimalis, nggak terlalu pretentious, nggak ada splitter, nggak ada karbon-karbonan, nggak ada intake fake vent apa-apa. Yaudah simple kayak gini aja, bahkan dia nggak punya fog lamp, iya karena tidak butuh gitu ya. Jadi udah seperti ini aja, model bawahnya lumayan mencuat keluar, sporty, simple, timeless, cantik, udah seperti itu aja. Nah lampunya ini juga lagi-lagi merupakan DNA desain dari 240Z. Kenapa? Karena kalau kalian lihat desain Datsun 240Z yang awal itu kan lampunya memang masih expose bulat, tapi kan di akhir-akhir untuk pedestrian safety lampu yang bulatnya itu kayak ditutup mika gitu kan, jadi bulat di dalam mika. Nah itu inspirasi untuk ini, jadi makanya DRL-nya dibikin bulat, seolah lampunya bulat tapi ada mika meruncing seperti ini gitu. Dan tentunya pun lampunya full LED, mulai dari DRL dan lampu senja bulat seperti ini, sangat unik dan ikonik banget. Dan di bagian dalamnya untuk low beam dan high beam dia sudah proyektor LED, jadi udah nice. Dan untuk lampu sein dia switch back ke DRL yang di bagian atas ininya gitu ya. Termasuk di bagian bumper bawah itu pun udah ada radar, karena mobil ini walaupun adasnya nggak lengkap-lengkap amat, tapi dia tetap ada adaptive cruise control gitu ya. Termasuk di bagian atas ini pun ada sedikit kameranya untuk contohnya forward safety dan forward collision mitigation. Dan secara overall desain dari si Nissan Fairlady Z generasi ke-7 ini udah bikin kita sangat nostalgia banget, karena selain dia penuh dengan easter egg dari Nissan Z yang sebelumnya, dia pun fully ground up dibangun oleh Nissan gitu ya. Jadi masih berasa aslinya, tidak seperti Supra yang jelas-jelas merupakan hasil co-engineering dengan Z4. Jadi ini lebih original, lebih authentic, dan lebih terasa Jepangnya. Interior walaupun punya banyak common part dengan Nissan lainnya, namun secara desain ia benar-benar baru. Tetap terasa sangat Z dengan 3 gadget di dashboard, dan sekarang speedometer full digital yang keren. Oke, lanjut ke bagian interiornya. Memang masuknya mobil itu cukup rendah gitu ya, jadi kalian harus agak nunggu sedikit, tapi memang itu normal untuk sebuah sport coupe. Pintunya solid, tapi nggak yang berat-berat amat, karena kan memang mobil ini rely heavily ke weight saving gitu ya, supaya dia terasa lebih agile, tapi ini udah terasa oke banget. Termasuk pintunya pun sudah frameless, jadi udah berasa sportinya. Di sini seal plate-nya memang masih plastik, tapi at least tetap ada logo Z-nya di bagian sini, sehingga kalian tahu kalian masuk ke mobil apa. Dan karpetnya juga ada emboss besi yang logo Z. Iya, jadi banyak banget logo Z di mobil ini sesuai dengan heritage-nya. Oke. So, begini aja guys, interior dari si Nissan Fairlady Z generasi ke-7 tahun 2022. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di bagian dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kalian bakal kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah tulisnya untuk subscribe ke channel Satu Jangki. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian gak pernah kecil video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di laknat_j untuk info menarik harian yang pastinya menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya yang seperti ini. Iya, jadi kuncinya sangat Nissan banget ya, dari Nissan March sampai Nissan Z sampai GTR, kuncinya kan begini semua, model Tamagotchi gini ya. Jadi ya sharing partsnya kelihatan banget. Dari sini cuma ada 2 tombol, lock dan unlock, udah sesimpel itu aja. Tapi tentunya kita penasaran banget dengan suara mesinnya. Iya, sekarang kan dia sudah tidak NA lagi seperti yang lama. Dia sekarang downsizing menjadi 3000 cc V6
twin turbo. Iya, so kayak apa? Foot on the brake. By the way, sudah aluminium sport pedal juga. Engine starter di bagian tengah sini. Yuk kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal dapur pacu mesin dari si New Fairlady ini memang keluar dari pakem yang lama karena sekarang cc-nya mengecil dan jadi turbo. Om Mobi pasti suka, lebih tepatnya 3000 cc VR30 DDTT V6 Twin Turbo yang di-share dengan Infiniti. Tenaganya 400 HP, lebih gede dari Supra, dan torsinya 475 Nm yang di-make ke transmisi 9-speed automatic atau 6-speed manual berpenggerak roda belakang. 0-100 tuntas dalam 4,5 detik, top speednya mencapai 303 km per jam, dan konsumsi BBM ada di 1:8,5. Memang harus diakui suaranya nggak bisa quite mendandingi versi NA yang ada di 350 maupun 370Z gitu ya. Ini lebih kalem dan lebih biasa aja gitu. Tapi ya hopefully kan rasa berkendaranya katanya sangat fun, terutama tenaga dari mesin ini kan 400 HP, harusnya bisa memuaskan hasrat adrenalin kalian. Oke, lanjut ke interior, build quality, materials. Memang untuk touch point kalian kayak di bagian dashboard sini, di bagian bawah sini itu rata-rata sudah soft touch materials ya. Di bagian samping sini pun udah ada soft pad dengan jahitan asli, jadi udah cukup oke. Dan di bawahnya ada glove box yang sudah soft opening seperti itu. Dan memang di sini terasa banyak parts yang masih di-share dengan Nissan yang lain gitu. Karena kan memang secara platform mobil ini juga dibangun di atas platform 370Z yang lama gitu ya. Jadi ya seperti itu mereka bisa bikin sports car baru tanpa ngebangkrutin perusahaan mereka sendiri. Jadi seperti itu. Tapi desain dashboardnya ini udah totally baru. Dia neo retro lagi-lagi, ada unsur klasiknya, ada unsur modernnya. Di bagian tengah sini ada 3 buah gauges yang udah khas banget jadi ciri khasnya Z, karena kan dari dulu dia pun ada seperti ini. Di bagian kiri ada voltage meter, di bagian tengah ada turbo speed, dan di bagian kanan ada boost gauge. Keren banget kalau kita gas. Keren gitu ya. Kemudian ke bawah, lubang AC dibuat kotak-kotak seperti ini dan ada hazard di tengah. Infotainmentnya kurang lebih seperti ini. Ya, secara display gitu ya, ini mirip-mirip dengan yang ada di Nissan Kick sih, tapi ya oke lah. Jadi secara overall menunya seperti ini, ada phone, ada AM, ada FM, scroll wheel kanan dan kiri untuk tuning dan untuk volume. Gini-gini bang nggak kepake di sini ya, karena kan ya well ini masih JDM dan di bawah sini pun banyak shortcut yang semuanya masih sandi rumput gitu ya. Termasuk mapnya pun tidak bisa. Ini gambar planet gitu kan, tapi ya cukup normal untuk mobil yang diimpor dari Jepang. Seperti ini home selectionnya, jadi ada traffic info, ada information, ada audio. Audionya pun tentunya udah bisa USB, bisa Bluetooth teleponi, termasuk udah ada Apple CarPlay juga, jadi udah cukup lah buat kebutuhan sehari-hari. Ini bisa kalian lihat Bluetooth audio, USB, ada fast start route, ada previous destination gini-gini yang nggak kepake, dan bisa kalian customize home menu-nya pula. Seperti itu, cukup simple dan cukup high definition. Oke lah, walaupun ya nggak smooth amat gitu ya, masih agak nge-lag sedikit, tapi ini normal untuk Nissan. Ke bawah lagi ada climate control yang ini juga di-share dengan previous generation Z. Jadi ini langsung diambil dari 370Z yang lama ya, knop-knopnya sama persis. Di sini ada fan speed di kiri, ada auto climate juga tentunya. Di tengah ada untuk temperature, dia ada heaternya, tinggal kalian putar-putar aja, sangat sederhana. Dipencet untuk air circulation. Di bagian kanan ada untuk pengaturan arah sembur. Ada mode auto, kepala kaki, kaki aja, kaki dan front defogger, sampai ke front defogger aja pun sudah ada, termasuk dipencet untuk rear defogger, seperti itu. Nah, ke bawah lagi, ini ada open storage di bagian sini buat kalian taruh handphone gitu-gitu bisa, dan di bagian kanannya ada input untuk USB. Ada USB biasa, ada USB Type-C. Dan kalau kalian bertanya, ini kok nggak ada 12 volt socket ya? Biasa kan ada gitu kan power outlet. Power outletnya ditaruh di bagian bawah sana, di bagian kaki sisi passenger gitu ya. Jadi memang agak unik. Ke belakang lagi, engine starter button di bagian kanan, dan di bagian kiri ada D-mode, iya, alias drive mode. Drive mode dari mobil ini cukup sederhana karena dia cuma ada 2, standar dan sport. Itu aja, nggak ada eco-ekoan di sini. Dan ini adalah transmisi otomatisnya. Dia 9 speed, iya, jadi cukup banyak giginya gitu ya. Dan dia shifternya tuh cukup unik, ya shifter mobil-mobil hybrid gitu. Kalau kalian pengen shift,
Bagian kanan sini ada tombol, kalian tinggal gini, terus kalian dorong ke belakang. Ini udah di drive, dan P ada di bagian atas ininya. Kemudian kalau kalian masuk mundur, langsung ke display di bagian sini ada kamera mundur yang kualitasnya agak menyedihkan. Iya, gue yakin ini kualitasnya sama persis kayaknya common part sama 370Z yang lama, karena ini agak sedikit pixelated ya, tapi at least dia udah ada dynamic guidance line yang ngikutin setir kalian. Jadi udah cukup presisi, tapi ya kualitasnya sebenarnya masih bisa ditingkatin lagi. Termasuk di bagian kanan dan kirinya ini ada soft pad, jadi kalau kalian kena dengkul gitu ya ke sini enak, empuk gitu ya. Jadi touch point-nya tetap terjaga. Parking brake atau handbrake masih mechanical biasa, tapi kata Nissan ini sengaja karena kan mobil ini RWD. Jadi kalau ininya masih begini, artinya kalian masih bisa jadi decay gitu ya. Cuman decay-nya yang Drift King, kalau gua kan mungkin lebih ke Donkey Kong gitu ya, tapi at least kalian mengerti kenapa. Di kanannya ada tombol untuk pengaturan heated seats. Iya, ada 2 selection, low dan high, dan ada untuk buka bagasi belakang. Belakangnya lagi ada cup holder yang sebenarnya ada 2, cuman yang satunya ketutupan armrest ini, jadi kalian bisa conceal. Kalau kalian pengen pakai, tinggal kalian dorong ke belakang. Cup holdernya langsung kelihatan ada 2 buah. Kalau dikedepanin, ketutup. Kalau mau buka, tinggal kalian pencet ini, langsung buka console box yang di dalamnya ada 12 volt socket lagi buat kalian pakai buat ngecharge. Nah, lanjut ke bagian jok. Joknya sendiri tentunya sport bucket seats. Iya, dan karena ini varian yang performance bukan yang sport gitu ya, varian yang atas, joknya pun sudah Alcantara seperti ini gitu, dengan kombinasi kulit yang bagian tengahnya perforated. Cukup sporty, cukup menahan badan pas kalian melewati tikungan, tapi masih yang enak dan empuk buat dipakai harian. Jadi oke lah, ini bisa dipakai sebagai daily sports car. Joknya cukup unik ya, karena pengaturannya ini dia untuk sliding dan reclining dia udah elektrik, dan dia penempatannya bukan di luar tapi di bagian sebelah sini. Kayak pakai tombol power window gitu ya. Lagi-lagi ini gue rasa common part dengan beberapa Nissan tua gitu, karena switchnya berasa tua gitu ya. Tapi ya selain sliding reclining, untuk bagian driver dia juga dapat seat height adjuster, tapi ini masih manual, jadi model scroll wheel di bagian luar seperti itu. Nah, ke bagian setir ini sudah dilapis kulit, dan dia modelnya konon kata Nissan itu terinspirasi dari setirnya Nissan Skyline GT-R R32. Jadi makanya dia palang 3 kurus kayak gini gitu. Tapi di bagian tengah dia udah ada logo Z-nya, karena kan lagi-lagi ini Fairlady Z. Soal klaksonnya seperti ini udah oke banget, jadi nggak perlu kalian ganti. Termasuk di bagian setirnya pun controls-nya udah lengkap. Di bagian kiri ada untuk audio steering switch, ada untuk sick track, untuk kontrol MID-nya, dan untuk back dan scroll. Di bagian kanan ada pengaturan untuk Bluetooth teleponi, cruise control yang tentunya sudah adaptive cruise. Ya, makanya di bagian sini pun ada pengaturan untuk jarak ke depannya. Jadi udah oke lah, karena kan mobil ini udah ada ADAS, walaupun ADAS-nya ya gak lengkap-lengkap amat. Di bagian belakangnya ada pedal shifter buat kalian yang pengen nge-shift sendiri untuk transmisi 9 speed-nya ini gitu ya. Jadi bisa kalian shift sendiri, walaupun di sini kelihatan lagi nih beberapa common part dengan Nissan lama. Kayak contohnya di bagian tuas-tuas untuk lampu dan wipernya ini sama persis dengan yang kalian temukan di selain Fairlady Z yang lama, juga di beberapa Nissan, bahkan sampai Nissan Juke gua aja sama kayak gini tuasnya. Jadi ya well, common partsnya kebawa sampai sini. Tapi yang keren di interiornya adalah speedometernya. Speedometernya full digital seperti ini dengan display yang kalian bisa ganti-ganti. Pertama-tama default display itu memang kayak gini. Di bagian tengah ada gambar Nissan Z untuk keperluan ADAS, kemudian adaptive cruise gitu-gitu. Di bagian kiri rev counter, di bagian kanan ada speedometer sampai 300 km per jam yang agak ngarep. Di bawahnya ada temperature gauge, ada fuel gauge, ada sisa range, ada odometer, dan di atasnya ada jam serta outside temperature. Dan tentunya ini pun bisa kalian ganti-ganti. Jadi kalau kalian scroll contohnya MID-nya, langsung kelihatan di sini ADAS-nya ya. Ini pun ADAS-nya bisa kalian matiin dan nyalain. Jadi contohnya ada blind spot monitoring. Kan di bagian window-nya sebelah sini nih, pilar A, ini ada yang nyala-nyala buat untuk blind spot-nya. Kayak kebanyakan Nissan. Forward safety pun udah ada, kayak contohnya forward collision mitigation gitu-gitu. Dan lane safety-nya berupa lane departure warning. Tapi dia nggak ada steering assist ya. Jadi dia nggak bisa yang nyetir sendiri kayak Stargazer gitu, yang ngikutin jalur. Itu belum bisa. Tapi menurut gua masih dimaafkan, karena kan rata-rata kalau kalian beli sports car, pengennya juga nyetir sendiri anyway gitu ya. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti. Ada menu di bawah, ada setting, ada untuk kompas, ada general road, traffic info, kemudian ada untuk drive computer. Kalian bisa lihat di sini average driving speed, average kilometer per liter, itu pun bisa. Ada untuk tire pressure monitoring system, ada GPS yang tentu nggak pakai, ada media yang lagi ngeplay, dan balik lagi ke safety awalnya. Tapi yang keren, karena ini full digital, dia pun bisa diganti-ganti. Kalian tinggal klik menu option,
Dan ada change meter view. Ini adalah mode yang normal. Kalau kalian pengen mode sport, tinggal kalian pilih mode sport di bagian sini. Dia langsung berubah jadi lebih track focus. Iya, yang gede di sini adalah langsung rev counternya. Seperti itu. Di kiri ada boost gauge, di kanan ada engine oil temperature, ada water temperature, ada diff oil gitu-gitu ya. Dan ini pun di bagian kanan bisa kalian ganti-ganti. Contohnya tadi gue bilang ada boost gauge, ada G-force meter, ada upshift indikator di bagian atas sini. Bisa kalian setting upshift indikatornya mau berapa RPM-nya. Dan balik lagi ke tire pressure. Kemudian ada mode yang terakhir, yaitu mode display enhance. Kalian tinggal pilih enhance. Nah, ini berubah untuk speedometer dan tachometer itu jadi di samping, kayak model selongsong, kayak Pajero Sport. Kayak gitu ya. Sebelah sini. Kayak gitu. Sisanya ini menunya sih cukup sama ya, kayak ada lane safety, ada untuk adaptive cruise, ada untuk kalian ganti-ganti seperti ini. Semuanya tuh serupa. Jadi displaynya keren dengan nuansa berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Lanjut ke bagian kanan pengemudi, ada tombol buat matiin traction control yang cukup besar di bagian sini. Serta kalau kita beralih ke door trim, selain kayak tadi gue bilang jendelanya udah frameless, dia pun door trimnya full black sampai bawah. Tapi di tempat kalian taruh tangan, lagi-lagi kalian dapat aksen Alcantara dengan real stitching. Karena kan ini yang performance gitu ya, jadi udah enak. Power window, dia auto down untuk yang kiri, all auto untuk yang kanan, dan ada tombol power door lock yang lagi-lagi di-sharing dengan beberapa Nissan. Sampai Livina pun sama seperti itu. Ke bawah ada door pocket, buat kalian taruh minum pun bisa. Dan kalau kalian ada speakernya, audio dari mobil ini sudah premium sound. Karena untuk varian performance, dia udah dapat Bose audio. Iya, jadi udah nice banget lah. Ke bagian atas, kaca tengah, day night view masih manual. Seperti ini gitu ya, sangat raw sekali. Dan di bagian atas, headliner full black dengan overhead console yang ada lampu 2. Yang lampunya pun masih kuning dan dia dilapis dengan mika susu seperti ini. Sangat unik. Di kanan dan kirinya ada 2 buah sun visor yang juga berwarna hitam cukup besar, yang masing-masingnya ada kaca dan ada lampunya lagi. Dan di bagian baliknya ada card holder untuk kanan dan kirinya. Kemudian untuk soal penyimpanan, karena mobil ini cukup terbatas, dia pun ada lagi tempat penyimpanan di bagian belakang sini. Di bagian belakang jok ya. Jadi kalau kalian majuin joknya ini, selain dia ada seatbelt extender tuh, jadi enak buat ngegapai seatbeltnya. Di bagian belakang sini pun ada 2 buah tempat penyimpanan. Iya, jadi kalian taruh barang, tas kecil gitu ya, tas cewek, itu muat di bagian belakang sini, kanan dan kiri. Dan khusus bagian kiri, bahkan dia ada tempat khusus buat nyimpen manualnya. Bisa rapih dan oke banget. Oke, lanjut Pak soal bagasi dari si Nissan Fairlady Z 2022. Nah, untuk bukanya, ini pun cukup unik. Tadi kan ada tombol di bagian konsol tengah untuk buka, tapi kalau dari belakang itu tombol untuk buka itu sangat tersembunyi. Tapi kalau kalian pernah punya Nissan, misalnya pernah coba Serena, pasti kalian udah familiar. Karena untuk pembukanya alias trunk poppernya itu ada di logo Nissan sebelah sininya gitu ya, di bagian bawahnya. Nah, ini kalau kalian masuk ada rubber button, langsung bisa membuka seperti ini. Nah, dan karena dia formatnya tuh lift back, jadi akses ke bagian belakang itu memang terasa sangat leluasa. Kalau kalian pengen bawa koper yang gede masuk gitu di sini, itu jadi gampang banget. Walaupun di sini ada tempat buat mounting suspension gitu yang agak sedikit intrusif ke bagian bagasinya, yang membuat koper large struggle untuk ditaruh sini. Tapi untuk koper cabin dia bisa masuk tanpa masalah sama sekali. Termasuk di belakang sini pun ada bracing yang gede banget. Kalian bisa lihat itu pun menambah kestabilan dari mobil ini. Dan mobil ini memang strictly two-seater ya, jadi nggak bisa bawa orang lebih, pure two-seater sports car. Nah, di belakang sini pun ada lampu yang buat menerangi kalian walaupun masih bohlam, dan ada banyak banget tethering point yang buat kalian naruh net gitu-gitu. Dan di bawahnya ini pun karpet, karena masih bisa buka walaupun ini agak PR ya bukanya. Nah, belakang sini ada cover lagi yang terlihat terbuat seperti infraboard. Ini bukanya memang agak menyulitkan, tapi kalau kalian udah buka berhasil, di sini langsung kelihatan ada Bose subwoofer. Iya, karena bagian dari performance version itu kalian dapat Bose premium sound, dan juga ada beberapa amenities contohnya seperti tire repair kit gitu ya, yang Continental entah mengapa padahal banyak Bridgestone Potenza, dan ada toolkit juga di bagian sebelah sininya. Nah, dan ini kelihatan kayak mantare, kayak ikan pari gitu kalau kalian lihat tutup infraboardnya. Sangat lucu dan unik sekali. Nah, ini lagi-lagi masuknya agak PR emang, cuman ya make do with it aja.
Nah, memang mobil ini sepertinya punya tonneau cover karena ada hooknya di bagian sini gitu ya. Dan ada mounting pointnya di bagian sini. Jadi kalian bisa pasang tonneau cover supaya nggak kelihatan barang-barangnya dari orang-orang di luar. Kalau pengen tutup, ya kalian tutup gini aja. Walaupun ya sporty, vintage, dan luar biasa keren, namun karena di sini harganya lebih dari Supra, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah tinggal yang kami temukan di New Nissan Fairlady Z. Gue nggak ngerti apa maksudnya, tapi tempat buat kalian ngisi bensin alias fuel filler cap ini gede banget. Ya, jadi kalau kalian buka, ini tuh semuka gua. Jadi itu gede banget. Mungkin nggak kelihatan di kamera ya, kalian harus lihat aslinya gitu. Ini rata-rata tuh biasanya cuma segini doang nih kan, sesuai mainnya. Ini tuh gede banget. Kalau kata Nissan sih, untuk supaya ngikutin curve bodinya, mereka jadi harus bikin segede ini. Tapi ini unnecessarily large. Seperti yang kalian tahu, all new Fairlady Z ini bikin para enthusiast rejoice karena dia nggak hanya ditawarkan dengan otomatis aja seperti yang Supra yang manualnya telat, tapi dia dari awal udah ditawarkan dengan 9-speed auto atau 6-speed manual. Iya, tapi yang aneh di versi manualnya dia nggak ada drive mode-nya. Tadi kan gue udah kasih lihat ya, di sini kan ada tombol D mode nih. Kalian bisa pilih antara standar ataupun sport. Tapi itu cuma ada di varian yang Matic doang. Yang manual di sini diganti jadi tombol buat rev matching dan memang tidak ada drive mode-nya. Dan kata Nissan, yang manual itu kayak seolah always in sport mode gitu. Jadi selalu tegang, selalu always in sport gitu ya. Jadi gue baru pertama kali lihat mobil sport yang Matic ada drive mode, yang manual gak ada. Kenapa nggak dua-duanya aja diadain? Dan menurut gue hal annoying yang terakhir mungkin bisa masuk interesting tapi agak annoying juga adalah mobil ini itu sebenarnya punya versi limited edition. Tadi kan gue bilang ini sebenarnya tipenya itu ada 3 ya. Yang pertama itu yang sport, yang entry level. Kemudian yang ini yang performance, yang flagship. Dan di atas ini ada yang limited yaitu Z Proto. Dan itu cuma dibuat sebanyak 240 unit aja sesuai dengan nama yang pertama Datsun 240Z. Dia pun hanya dibuat 240 unit worldwide gitu ya. Dan yang bikin annoying adalah pada saat ini resmi di launching di tahun 2022 tahun ini gitu ya, April kemarin, yang Z Proto udah sold out. Jadi kalian udah gak bisa beli lagi gitu. Jadi benar-benar pas launching udah sold out. Jadi bikin kesel gitu kan ya. Tapi konon katanya sih Indonesia ada kebagian tuh yang Z Proto di salah satu showroom di Jakarta juga. Menarik banget. Apakah kita harus ulas juga? Namun tenang, berkat 400 horsepower-nya, ia bisa banget dijuluki Supra Killer dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di New Nissan Fairlady Z. Seperti yang gue bilang pada saat bahas sejarah mobil ini, pertama kali si Nissan Z itu kan keluar sebagai Datsun 240Z di tahun 1969. Dan itu menjadi sebuah awal untuk nama legendaris Z gitu ya. Makanya untuk Z 7th Generation ini, mereka pun nggak melupakan hal tersebut. Dan mereka menaruh emboss kecil di bagian kaca belakang dengan tulisan Since 1969. Iya, di bagian sini kecil, dan ini menjadi sebuah saksi bisu ya bahwa mobil ini merupakan bagian dari keluarga Z yang legendaris semenjak tahun 1969. Seperti tradisi pada mobil Nissan Z yang sebelumnya, di bagian dashboard mobil ini kan ada 3 buah gauges ya yang udah turun-temurun. Tapi untuk versi yang terbaru ini, gauges tengahnya itu ada sesuatu yang menarik. Nah, ini suara ETC card ya, suaranya kayak sarapan pagi, bel gitu. Nah, ini gaugesnya ada voltage meter, ada boost meter, tapi yang tengah itu sangat unik, yaitu turbo speed. Iya, jadi kalian bisa ngelihat seberapa kenceng turbo kalian lagi spooling gitu. Jadi itu adalah gauge yang agak nggak biasa ada di sports car, dan kalian bisa lihat di sini pas kalian ngegas gitu-gitu ya. Dan itu pun putarannya kali 10.000 RPM, jadi emang kenceng banget, dan itu cukup nggak biasa. Menariknya, si Fairlady Z terbaru ini sebenarnya memberikan option untuk warna interiornya. Ini warna yang standar, full black seperti ini bagi kalian yang pengen tampil sporty dan kelam. Tapi opsi warna yang lain itu agak nggak umum. Bukan merah, bukan coklat, bukan ivory, tapi biru. Dan birunya tuh bukan biru navy kayak interior Palisade gitu ya, atau Lincoln Navigator. Birunya tuh biru sebiru-birunya. Joknya biru, door trim bagian bawah sini biru, dashboard bawahnya biru. Jadi biru terang. Dan itu opsi yang sangat menarik. Dan gue yakin sebenarnya nggak akan banyak diambil orang karena interior tuh jadi kayak cetar banget gitu kan. Tapi at least kalau kalian pengen interior dengan warna yang lebih lively, bisa ada opsi warna biru. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Nissan Fairlady Z tahun 2022. Kita sih
Seneng banget gitu ya di Laknat sekarang tuh mereka Jepangan itu kembali membuat sports car menggairahkan lagi. Sekarang kan rata-rata tuh semua crossover SUV gitu ya. Memang harus diakui mobil-mobil seperti ini itu volumenya sangat kecil karena kan sekarang orang lari ke SUV semua. Tapi bukan berarti antusias seperti kita itu udah nggak ada. Kita masih pengen Jepang kembali ke era keemasannya seperti pada tahun 90-an dulu. Dan ini merupakan langkah pertama Nissan dari Nissan Next. Iya, jadi kedepannya kita punya harapan besar Nissan bisa kembali seperti masa kejayaannya dulu gitu ya. Dan makanya mobil ini masuk Indonesia sekarang, walaupun via importir umum, kita udah senang banget. Makanya kita kasih special thank you dan shoutout ke Auto Trade, ke Bro Dave yang udah izinin kita untuk ngulasin Nissan Fairlady Z generasi ke-7 ini di Laknat Soto Jangki. Dan mereka pun yang pertama untuk bawa ini ke Indonesia. Kalau kalian tertarik dengan mobil ini, silahkan kalian kontak Auto Trade di Instagram sebelah sini, atau kontak Bro Dave langsung di bagian bawah sini. Yes, karena pastinya mobil ini akan sangat eksklusif dan keren banget, terutama untuk para enthusiast gitu ya. The next DK pokoknya keren lah. Dan bicara soal harga, memang ini tidak murah. Karena kan memang impor ke sini ya kalian udah tahu lah ya, di luar sana kan harganya starting di $40.000, tapi ke sini harganya sekitar 2,4 M-an. Jadi memang ya cukup mahal, tapi kayaknya dengan tenaganya, dengan heritage-nya, itu adalah harga yang pantas dibayar. Apalagi kalau kalian benar-benar suka nyetir, kayaknya ini benar-benar sangat luar biasa, seperti itu. So, thank you banget Bro Dave, thank you banget Auto Trade, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami di cara subscribe ke YouTube channel kami Laknat Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknat Soto Jangki sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan review mobil yang mungkin sangat unik dan sangat langka seperti ini gitu. Oke, sekian diskusi Nissan Fairlady Z yang sangat keren dan neo retro ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God.